Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rumus empiris dan rumus molekul. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi dari rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris merupakan rumus kimia yang paling sederhana. Oke ya. Jadi kita tulis dulu, rumus empiris merupakan rumus kimia yang paling sederhana. Rumus kimia paling sederhana yang menyatakan perbandingan terkecil. Yang menyatakan perbandingan terkecil atom unsur. Atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Yang menyusun suatu senyawa. Oke. Untuk menentukan rumus empiris suatu senyawa, O bisa merupakan perbandingan terkecil dari mol, ya. Perbandingan terkecil, perbandingan mol terkecil. Jadi dari mol yang kita dapat harus kita sederhanakan. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Analisis suatu senyawa diketahui mengandung 26,57% kalium, 35,36% kromium, dan 38,07% oksigen. Jika diketahui ARK 39, CR 52, dan oksigen 16, tentukan rumus empiris. Oke, untuk mencari rumus empiris artinya kita akan mencari perbandingan mol masing-masing unsur, ya. Jadi akan kita cari perbandingan mol kalium, mol C, mol K dulu ya, mol K berbanding mol K berbanding mol CR kromium berbanding mol oksigen. Oke, ingat rumus mol. Mol artinya massa per AR. Oke, ini kita anggaplah persen massa. 26,57% itu artinya sama saja dengan 26,57 gram. Ya, jadi kita cari dulu mol dari K. 26,57 dibagi dengan ARK diketahui di soal 39. Berbanding mol CR, massa CR kromium 35,36 dibagi ARCR 52 berbanding mol oksigen 38,07 dibagi 16. Oke, sekarang coba dibagi. 26,57 dibagi 39 hasilnya 0,68. 0,68 berbanding 35,36 dibagi 52, 0,68 juga. Berbanding 38,07 dibagi 16, 2,379. Oke. Nah, perbandingan ini harus kita jadikan suatu bilangan bulat dan sederhana. Ini 3,68 juga ya. Bilangan bulat dan sederhana. Oke, sekarang
Coba kalau sama-sama kita bagi 0,68. 0,68 dibagi 0,68 ini 1 ya artinya. 1 banding 1. Oke. 2,379 dibagi 0,68 hasilnya 3,5. Masih ada bilangan berkoma. 3,5 ini kita sama-sama kita kali 2 coba. Kalau kita kali 2 berarti ini 2 banding 2 banding 7. Oke, sudah dapat perbandingannya sehingga akan kita dapatkan rumus empirisnya. Jadi rumus empiris dari senyawa ini kan 2-nya untuk K, berarti K2. 2 ini untuk CR, berarti K2 CR2O7. Oke, itulah rumus empirisnya. Rumus molekul merupakan rumus yang menggambarkan jumlah atom. Rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Oke, untuk melihat perbedaan rumus empiris dan rumus molekul, coba kita lihat ada contoh. Misalkan di sini ada rumus molekul dan rumus empiris. Contohnya misalkan ada senyawa C6 H12O6. Oke, ini contoh dari rumus molekul ya. Nah, rumus molekul merupakan rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Oke, ini disebut dengan rumus molekul. Ingat ya. Contoh dari rumus molekul. Oke, sekarang C6H12O6 berarti karbonnya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Indeksnya ini akan kita sederhanakan menjadi suatu bilangan bulat yang paling sederhana tapi tidak boleh berkoma. Ya. Nah, itu akan membentuk suatu rumus empiris. Sederhana dari C6H12O6 adalah C. Jika kita sama-sama bagi 6, sehingga akan kita dapatkan C H2O. 6 bagi 6, 1, berarti C-nya 1. H12 dibagi 6, sisa 2. O6 dibagi 6 juga 1. Nah, ini merupakan rumus empiris. Rumus empiris sederhana dari rumus molekul. Oke, ini sedikit perbedaan antara rumus empiris dan rumus molekul. Jadi dari sini bisa kita simpulkan gambaran dari rumus empiris dan rumus molekul hubungannya adalah rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Oke, dengan N nanti adalah MR dari rumus molekul per MR dari rumus empiris. Oke ya. Kita garisin dulu. Inilah hubungan dari rumus empiris dan rumus molekul. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya.
Suatu senyawa karbon mengandung unsur CHO. Pada pembakaran 0,29 gram senyawa tersebut diperoleh 0,66 gram CO2 dan 0,27 gram H2O. Jika MR senyawa tersebut diketahui 58 ya. MR-nya kita ganti aja ya. Maka tentukan rumus molekulnya. Oke, sekarang kita buat dulu data di soal. Ada suatu senyawa yang mengandung unsur CH dan O. Kita anggaplah CXHY. Ada massa totalnya. Massa dari senyawa CXHY OZ. Massa totalnya sama dengan 0,29 gram. Oke. Massa total, kemudian ada lagi massa CO2. Massa CO2-nya 0,27 gram. Dan massa dari H2O diketahui kebalik ya. Massa H2O-nya 0,27 gram. Sedangkan massa dari CO2-nya 0,66 gram. Untuk mencari rumus molekul, artinya kita harus tahu dulu rumus empiris. Mengetahui rumus empiris harus tahu dulu massa masing-masing unsur. Oke, di sini kita harus cari dulu massa dari C, H, dan O. Adanya massa CO2 dan H2O. Oke, sekarang ada rumus untuk mencari massa suatu unsur dalam senyawa. Ya, rumus yang akan kita gunakan mencari massa unsur dalam suatu senyawa, kita anggaplah massa zat ya. Massa zat dalam suatu senyawa sama dengan N dikali AR zat per MR senyawa dikali dengan massa senyawanya. Massa senyawa. Oke, ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari massa C dalam CO2, massa H dalam H2O. Oke, kita cari satu-satu ya. Oke, sekarang kita cari massa C terlebih dahulu. Berarti massa C sama dengan N, menyatakan banyaknya C dalam CO2, 1, dikali ARC, 12, MR CO2, CO2 C12 O2 kali 16 32 jadi 44 per 44 dikali massa CO2. Massa CO2-nya 0,66 gram. Oke, kita kalikan 12 dibagi 4 kemudian dikali 0,66, hasilnya sama dengan, oke, kita bagi dulu ya. 12 dibagi 44 dikali dengan 0,66, akan kita dapatkan hasilnya 0,18 gram. Oke, dapat massa C. Sekarang cari massa H juga dalam H2O. Massa H dalam H2O 2 dikali 1 dibagi 18 kali 0,27 gram. Maka akan kita dapatkan massa H-nya sama dengan 2 dibagi 18, kita sederhanakan 1/9, 0,27 dibagi 9, 0,03 gram. Oke, dapat massa H. Satu lagi massa oksigen. Massa oksigen kita kurangkan saja massa total dikurang dengan jumlah massa C dan massa H. Karena massa total di soal diketahui ada 0,29 gram dikurang 0,18 ditambah 0,03 gram. Maka akan kita dapatkan massa oksigennya adalah 0,29 dikurang dengan 0,18 tambah 0,03 hasilnya 0,08 gram. Oke, dapat masing-masing massa C, H, dan O. Sekarang kita bandingkan mol terkecilnya. Mol C
berbanding mol H berbanding mol oksigen. Rumus mol tetap sama, massa dibagi dengan AR. Massa C 0,18 dibagi ARC 12 berbanding massa H 0,03 ARH 1 dibagi O 0,08 dibagi 16. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu. 0,18 dibagi 12, 0,03 dibagi 1, 0,08 dibagi 16. Oke, hasilnya 0,18 dibagi 12, 0,015. 0,015 berbanding 0,03 berbanding 0,08 dibagi 16, 0,05. Oke, sekarang coba kita sederhanakan lagi menjadi suatu bilangan bulat. Kita kalikan 100, kemudian disederhanakan lagi, kita bagi, ya. Kan kita dapatkan hasilnya. Oke, sedikit diralat. Tadi 0,08 dibagi 16, 0,005 ya. Jadi ini akan kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi dengan 0,005. 0,015 dibagi dengan 0,05 akan kita dapatkan hasilnya sama dengan 3 ya. Jadi ini 3 berbanding 0,03 dibagi 0,05 6. Ini 1. Oke, jadi kita dapat rumus empiris, sehingga kan kita dapatkan rumus empirisnya. Rumus empiris dari senyawa tersebut adalah 3 ini untuk C ya. Berarti C3H6O1, C3H6O. Tinggal dicari rumus molekul. Rumus molekul harus tahu dulu nilai X-nya. Oke, nilai N. N sama dengan MR dari rumus molekul. Rumus molekul di soal 58. 58 dibagi dengan MR rumus empiris. Rumus empirisnya C3H6O. ARC 12 kali 3, 36. 36 ditambah 6 ditambah dengan 16. Hasilnya sama dengan 58. Oh, ternyata kebetulan N-nya sama dengan 1. Jadi ketika N-nya sama dengan 1, maka akan kita dapatkan rumus molekul yang sama. Rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Rumus empirisnya C3H6O dikali 1. Oke, karena dia pengalinya 1 tetap sama. Sehingga rumus empiris yang kita dapatkan C3H6O. Oke, bisa difahami ya. Untuk memahami lagi tentang rumus empiris dan rumus molekul, coba dibahas soal latihan. Sebanyak 1,12 gram senyawa hidrokarbon dibakar sempurna menghasilkan 3,5 ini menghasilkan 3,52 gram gas CO2 dan 1,14 gram H2O. Maka tentukan rumus empiris dari senyawa tersebut. Oke, coba dibahas dulu. Ini massa CO2-nya 1,44 ya. 1,44 diralat sedikit. Nah, 1,44, 1,12 senyawa hidrokarbonnya 3,52 CO2. Oke, benar. Coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang rumus empiris dan rumus molekul. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.